Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yoyo Amiruddin SPDI MPDI yang telah meluangkan waktunya untuk kita semua. Semoga beliau sehat walafiat. Amin. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah online pada kesempatan di pagi hari ini. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Adapun yang pertama saya sendiri Ridwanullah. Yang kedua Novita Sinta Nur Hidayah. Yang ketiga Farah Nora Zelina Fitri. Dan yang keempat Rizky Alfawati. Sebelum lanjut dalam belajar bersama kita di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita awali dulu dengan berdoa, membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Oke. Berbicara tentang pendidikan, khususnya dalam ranah mendidik. Tentu banyak sekali yang perlu kita pelajari, banyak sekali yang perlu kita persiapkan, baik dalam sarana ilmu ataupun tata cara menerapkan atau menyampaikan ilmu tersebut. Orang bijak berkata bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika menyampaikan sebuah kebermanfaatan untuk orang lain, tentu masih didasari dengan ilmu dan juga cara menyampaikan yang efektif. Maka dari itu, pada kesempatan di pagi hari ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang strategi inovasi pendidikan. Adapun strategi inovasi pendidikan menurut Safaruddin merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan efektivitas perubahan sosial tergantung pada ketepatan penggunaan strategi. Nah, strategi yang dimaksud di sini adalah sebagai suatu tahap-tahap dalam kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan inovasi pendidikan. Pola strategi yang biasanya digunakan sebagai desain, kesadaran dan perhatian, evaluasi dan percobaan. Adapun strategi inovasi pendidikan terdiri atas 4 macam, yaitu strategi fasilitatif atau fasilitatif strategis, strategi pendidikan, re-education strategis, strategi bujukan, persuasif strategis, dan strategi paksaan atau power strategis. Adapun beberapa penjelasannya adalah sebagai berikut yang akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Oke, yang selanjutnya yaitu strategi fasilitatif. Strategi fasilitatif memiliki arti mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan. Strategi fasilitatif sendiri dapat dilaksanakan dengan tepat dan baik jika memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi fasilitatif dapat dilaksanakan dengan baik jika disertai dengan
program yang menimbulkan kesadaran pada klien atas tersedianya fasilitas atau tenaga bantuan yang diperlukan. Yang kedua, strategi ini digunakan sebagai kompensasi motivasi yang rendah terhadap usaha perubahan sosial. Selanjutnya, strategi ini dapat terlaksana dengan baik jika klien tersebut menghendaki berbagai macam kebutuhan untuk memenuhi tuntutan perubahan sosial sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, strategi ini sendiri menciptakan peranan yang baru dalam lingkungan masyarakat. Kemudian, strategi ini merupakan pusat kegiatan organisasi pelaksana perubahan sosial yang berada di tempat tinggal sasaran atau tempat tinggal klien itu sendiri. Lalu, strategi ini akan dapat terlaksana jika klien tersebut menyediakan dana serta tenaga yang sangat diperlukan. Karena jika tidak, maka perubahan sosial tidak akan terlaksana dengan baik. Kemudian perbedaan sebagian yang terdapat pada klien akan menyebabkan perbedaan fasilitas yang diperlukan untuk penekanan pada perubahan tertentu untuk waktu yang tertentu juga. Lalu yang terakhir, strategi fasilitatif ini kurang efektif jika digunakan pada kondisi yang sasaran perubahannya itu kurang menantang adanya perubahan sosial itu sendiri. Jadi beberapa hal tersebut harus digunakan juga ditelaah dalam penggunaan strategi fasilitatif itu. Langsung saja saya akan menerangkan tentang strategi pendidikan. Strategi pendidikan menurut Zatmal Duncan tahun 1977, pendidikan sebagai suatu pengajaran kembali atau re-education atau perubahan sosial dalam pendidikan dipakai untuk mencapai suatu perubahan sosial. Yang selanjutnya, penggunaan strategi pendidikan dalam suatu pendidikan itu sangat perlu karena untuk mempermudah untuk proses pendidikan sehingga dapat mencapai hasil yang optimal, hasil yang memuaskan. Tanpa strategi, proses pendidikan tidak akan terarah sehingga tujuan pendidikan yang telah efektif dan efisien semuanya akan sia-sia. Selanjutnya adalah strategi pendidikan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi berikut. Yang pertama, strategi pendidikan itu bisa digunakan dalam kondisi apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat atau tidak ingin secara segera cepat berubah. Maksudnya perubahan sosial yang kita inginkan menjadi lebih baik, pastinya menjadi lebih baik, berkomunikasi dengan baik. Yang selanjutnya, atau tidak ingin segera cepat berubah, sudah baik tapi kita tidak cepat ingin berubah. Selanjutnya, apabila sasaran perubahan atau klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Apabila orang tersebut, narasumber tersebut belum memiliki keterampilan atau belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk merubah dirinya untuk menjadi lebih baik, itu diperlukan dalam situasi strategi pendidikan ini. Yang selanjutnya adalah apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. Jadi di sini maksudnya perkiraan kita sebagai atasan ke narasumber klien kita itu harus ada apa yang diharapkan dari klien tersebut. Selanjutnya, apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Di sini kata apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar. Jadi sifatnya itu dasar. Biasa jadi tidak memiliki pola tingkah laku yang sudah ada. Seperti dia memiliki sifat sabar. Pasti sabar itu bisa kita tingkatkan lagi. Sabar terhadap ujian dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah apabila alasan atau latar belakangnya perlu perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang klien sendiri serta diperlukan adanya kontrol dan klien. Di sini yang dimaksud
dengan alasan atau latar belakang itu perlu dirubah. Karena apa? Harus kita pandangi dengan sudut pandang kita, sudut pandang narasumber, sudut pandang klien itu sendiri. Di sini strategi pendidikan itu ada 4 macam. Strategi fasilitas. Yang pertama, fasilitatif. Yang kedua, strategi pendidikan, strategi bujukan, dan strategi paksaan. Nah, dalam keempat strategi tersebut itu dijadikan ada strategi fasilitatif. Nah, strategi fasilitatif ini adalah pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi fasilitatif, yang artinya mencapai tujuan dengan yang ditentukan. Maksudnya target untuk berubah. Yang selanjutnya adalah, di sini banyak sekali macam-macam strategi pendidikan yang tadi digunakan. Yang di atas tadi saya jelaskan itu usaha berubah, perbedaan subbagian dengan klien, strategi fasilitas, kurang efektif apabila digunakan dengan kondisi sasaran perubahan yang sangat kurang menentang atau perubahan yang tidak berjalan dengan cepat, serta tidak ada sikap terbuka dari klien tersebut. Ya, di sini ada juga penggunaan strategi pendidikan dalam suatu pendidikan sangat perlu. Jadi di sini strategi pendidikan itu sangat perlu dibutuhkan untuk proses pendidikan sehingga dapat bisa mencapai optimal tadi. Mungkin itu saja yang saya terangkan. Selanjutnya akan dilanjutkan tentang strategi bujukan. 3. Strategi bujukan. Strategi bujukan merupakan strategi yang digunakan dengan cara membujuk para sasaran perubahan agar mau mengikuti perubahan sosial. Strategi bujukan ini akan berhasil jika alasan yang diberikan rasional dan fakta yang akurat. Berhasil atau tidaknya sesuatu strategi dipengaruhi hal-hal berikut ini. Yang pertama, strategi bujukan tepat digunakan pada sasaran perubahan. Yang kedua, tidak berpartisipasi dalam program perubahan sosial. Yang ketiga, berada pada tahap legitimasi dalam pengambilan keputusan, menerima atau menolak perubahan sosial. Yang keempat, diajak mengalokasikan sumber penunjang. Yang keempat, strategi paksaan. Strategi paksaan merupakan strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program perubahan sosial dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Kekuatan paksaan dipengaruhi oleh ketatnya pengawasan yang dilakukan pelaksana perubahan dan juga tergantung tersedianya biaya untuk menunjang pelaksanaan program. Sekian penjelasan singkat dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.